Halo temen, inilah 4 alasan kenapa Shopee Paylater aman buat di Galpay. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman pengguna Shopee Paylater, karena Shopee Paylater ini sangat meresahkan sekali untuk sekarang untuk penagihannya. Jadi saya harap teman-teman bisa terbantu dengan nonton video ini dan sebarkan buat teman-teman yang Galpay di aplikasi Shopee agar lebih kuat mentalnya menghadapi ini semua. Jadi saya akan jelaskan di sini 4 alasan kenapa Shopee aman buat di Galpay. Yang pertama adalah Shopee ini tidak ada DC lapangannya. Saya sudah cari berbagai macam sumber di web, komentar orang-orang, dan di teman saya yang sudah Galpay di aplikasi Shopee Paylater ini, dia sudah Galpay selama 3 bulan 4 bulan dan tidak ada satupun DC lapangannya yang menagih langsung ke rumah. Jadi aplikasi Shopee Paylater ini terkonfirmasi memang tidak ada DC lapangannya, teman. Tapi aplikasi ini mengedepankan penagihan untuk WA dan telepon, jadi komunikasi ya teman. Jadi teman-teman harus tahu jika Shopee Paylater ini akan rajin menelpon teman-teman, akan rajin mengirimkan message lewat WA kepada teman-teman yang sudah Galpay di aplikasi ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas menghadapi ini, karena memang itu tugasnya dari customer service Shopee Paylater. Tapi untuk penagihannya cuma sebatas itu, cuma sebatas telepon dan WA saja, tidak sampai nyamperin ke rumah, karena aplikasi ini tergolong aplikasi yang kecil sedang berkembang, tidak besar seperti Akulaku dan Kredivo. Jadi untuk penagihannya masih relatif aman ya teman, masih seputar telepon dan WA, dan tidak pernah akan datang ke rumah teman-teman, jadi lebih aman ke depannya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang sudah Galpay di aplikasi ini, coba copot kartunya, coba untuk yang namanya ganti nomor WA sementara waktu agar lebih aman ke depannya untuk dari penagihan Shopee Paylater ini. Nah, ini alasan pertama ya teman. Untuk alasan yang kedua, aplikasi Shopee Paylater sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK. Banyak sekali aduan masyarakat tentang aplikasi Shopee ini karena banyak sekali orang yang merasa dirugikan oleh aplikasi ini. Iklannya tidak sesuai dengan kenyataan. Di iklannya kita dapat bunga yang relatif kecil, limitnya besar, tapi untuk kenyataannya berbanding terbalik ya teman. Jadi teman-teman harus tahu jika kenyataannya Shopee ini untuk bunganya sangat besar sekali. Jadi jika teman-teman sudah melakukan pencairan atau melakukan kredit barang di Shopee Paylater ini, akan ada bunga dan denda yang sangat besar sekali. Ini kalau tidak dibayar akan menumpuk terus, teman-teman akan stres sendiri menghadapinya, karena bunganya akan jadi bola salju, kan banyak sekali utang teman-teman di Shopee Paylater ini, dan ke depan akan stres sendiri membayarnya. Nah, OJK menangkap aduan masyarakat mengenai aplikasi Shopee Paylater ini terkait dengan yang namanya telepon-telepon atau WA-WA yang mengatasnamakan pemerintah, Polri atau yang lainnya, menginvestigasi, menelpon, mengancam dengan kata-kata kasar. Nah, ini tidak diperbolehkan ya teman, karena aplikasi Shopee Paylater kalau umpamanya kita Galpay ya sudah Galpay saja, tidak akan, kalau menagih ya cuma mengingatkan saja, tidak boleh dengan kata-kata kasar atau intimidasi. Nah, kalau sampai seperti ini kita bisa laporkan saja ke OJK. Di kolom deskripsi saya sudah libatkan ada nomor WA dari OJK, ada email pengaduan dari OJK. Jadi jika teman-teman merasa terintimidasi atau merasa dirugikan dengan aplikasi Shopee Paylater ini, bisa langsung yang namanya adukan lewat WA atau email. Ini bisa membuat teman-teman lebih tenang ke depannya. Dan OJK menangkap berbagai macam aduan masyarakat terkait penagihan, terkait bunga dan denda, terkait biaya administrasi yang besar sekali. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ini. Jadi OJK sudah menangkap ini dan sudah menginvestigasi besar-besaran aplikasi Shopee Paylater ini. Belum jumlah Galpay yang sangat banyak sekali dan terkonfirmasi sudah 5% lebih ya teman. Nah, kita tahu untuk aturan OJK untuk penagihan di atas 5% dari jumlah Galpay ini sudah menyalahi aturan OJK, jadi akan kena sanksi. Jadi mungkin Shopee Paylater takut dengan ini dan mulai menurunkan intensitas mereka dalam penagihan. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dengan aplikasi Shopee Paylater ini. Nah, untuk alasan keempat kenapa Shopee Paylater aman di Galpay adalah aplikasi ini tidak masuk slik OJK. Karena ya kita tahu aplikasi ini masih tergolong kecil ya teman, belum seperti Akulaku dan Kredivo yang sudah multi finance, itu sudah besar ya teman, pendanaannya kuat, untuk permodalannya juga sangat kuat ya teman.
ShopeePayLater ini pendanaannya masih cenderung kecil, belum lagi sekarang sudah disalip dengan TikTok teman. TikTok ini lebih besar sekali pendanaannya langsung dari Cina. Jadi untuk ShopeePayLater ini kalau tidak kuat-kuat bisa bangkrut ke depan, karena aplikasi ini banyak sekali orang yang sudah gagal di aplikasi ini. Jadi aplikasi ShopeePayLater mulai bingung, mulai linglung menghadapi semua orang ya teman. Nah untuk Slick OJK nya memang saya konfirmasi, saya cari di mana-mana, sudah banyak sekali orang yang sudah gagal di aplikasi ini dan terkonfirmasi tidak masuk Slick OJK. Jadi buat teman-teman yang sudah gagal di aplikasi ShopeePayLater lebih aman ke depan, karena tidak ada Slick OJK yang akan menghampiri teman-teman. Jadi teman-teman lebih enjoy menikmati hidup, karena tidak akan jadi busuk, tidak akan jadi dicoret dari Slick OJK. Jadi lebih aman ke depannya. Nah untuk yang terakhir adalah pinjaman online ShopeePayLater ini sedang ada pemutihan massal pinjaman online. Nah kita tahu kemarin viral, banyak sekali orang yang pinjam di ShopeePayLater tahu-tahu hutangnya lunas sendiri. Nah ini terjadi karena ShopeePayLater ini takut kena sanksi OJK teman, karena jika jumlah galbel lebih dari 5% itu artinya ShopeePayLater sudah melanggar aturan OJK, dan OJK kalau ada pinjaman online yang melanggar langsung kena sanksi. Sanksinya berupa sanksi teguran terlebih dahulu. Kalau tegurannya masih saja jumlah galbelnya 5% lebih, maka akan kena yang namanya sanksi administrasi. Nah kalau sanksi administrasi ini cuma bayar uang ya teman. Nah kalau sanksi administrasi sudah diterapkan dan pinjaman online masih juga galbelnya lebih dari 5%, maka akan menerapkan sanksi yang lain, sanksi PTU, pembatasan kegiatan usaha. Nah ini kalau sampai kena ini sangat berbahaya sekali. Kalau kena sanksi dari PTU adalah tidak boleh yang namanya melakukan pendaftaran, melakukan pencairan, jadi modalnya tidak muter ya teman. Nah kalau ini terjadi, aplikasi ini tidak kuat modalnya, bisa saja bisa bangkrut ya teman. Belum lagi persaingan di pinjaman online sekarang sangat banyak sekali. Ada Akulaku, ada Kredivo, ada EasyCash, ada kami, ada Pundi, dan platform pinjaman TikTok PayLater juga ini mungkin akan ada ya teman. Lazada PayLater juga ada, Tokopedia PayLater juga ada. Jadi persaingannya sangat ketat sekali, dan jumlah galbel di aplikasi ShopeePayLater sudah sangat mencemaskan ya teman. Sudah 5% lebih, ini sudah mulai ada sanksi dari OJK. Jadi buat teman-teman jika sudah galbel di aplikasi ShopeePayLater mungkin akan lebih tenang, karena aplikasi ini mungkin perkiraan saya 1 tahun 2 tahun akan bangkrut dengan sendirinya teman, karena persaingan yang ketat dan dia jumlah galbelnya lebih besar. Jadi buat teman-teman jika sudah galbel di aplikasi ShopeePayLater ini mungkin akan tenang hidupnya, karena kita tahu untuk ke depan ShopeePayLater akan bangkrut dengan sendirinya. Nah teman-teman gimana nih, sudah mantep galbel atau belum? Jika sudah mantep galbel coba tulis kolom komentar. Jika masih linglung atau masih bingung mau galbel atau tidak juga bisa tulis kolom komentar, atau mau curhat-curhat seputar pinjaman online juga bisa tulis kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Dan buat teman-teman tetap berpikir positif, tetap melakukan hal-hal yang positif, jangan pernah ragu atau pesimis atau cemas atau stres sendiri menghadapi pinjaman online. Saya temani ya teman, jadi jangan pernah takut atau malah pesimis menghadapi ini semua. Banyak temannya, jadi buat teman-teman tidak sendirian, banyak temannya, masih bisa teman-teman handle selama teman-teman punya mental yang kuat, punya mindset yang benar. Jadi jangan pernah takut atau frustasi. Banyak sekali orang yang malah melakukan hal-hal bodoh. Jadi saya sarankan buat subscriber saya tetap berpikir positif, jangan pernah takut atau minder tentang masalah pinjaman online ini. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, semangat ke depannya lebih baik.